Kalau boleh pilih antara Bapak Ridwan Kamil sama Raffi Ahmad, lebih mana? Di antara dua itu. Sebenarnya kalau disuruh pilih, pengen dikat aja rasanya. Izinkan aku pergi dulu, yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Oke, di podcast di belakang kali ini gue udah kedatangan seseorang wanita cantik. Kemarin sempat viral juga karena dia merupakan orang di belakang layarnya, seorang artis Sultan paling fenomenal, calon asisten pribadi artis Sultan yang dulu juga pernah menjadi ajudan atau apanya Ridwan Kamil gitu. Dan buat dapetin jadwalnya juga gue susah banget karena dari akhir tahun kemarin sampai sekarang akhirnya dia berhasil muncul di podcast gue dan katanya untuk pertama kalinya. Evelyn Olivia. Halo Kak. Thank you so much. Halo guys. Thank you so much. I really appreciate karena akhirnya Evelyn mau mampir di podcast Bang Layar. Thank you. Dengan apa ya? Gue kayak meyakinkannya enggak nih bagus. Ini orang-orang yang run semua udah muncul di kita ya sih Evelyn. Iya benar. Aku udah nonton. Serius? Serius. Keren. Karena nggak banyak kan podcast yang ngebahas soal di balik layar. Kan pasti orang pengen ngundangnya artis-artisnya kan. Setuju. Ini keren banget sih. Breeze so Entertainment. Thank you. Katanya tadi kata Mada, dari dia datang kesini sama mamahnya, kata mamahnya. Iya, aku sama mamaku. Aku nonton konten-konten yang mana tante? Yang sama Mary sama Sensen. Oh, orang di belakang layar Rans, berarti jangan-jangan emaknya udah ngecek dulu nih kalau Rans kerjaan tadi gimana, makanya Evelyn memilih untuk jadi sonasi serius. Iya benar. Sedekat apa kamu sama mama? Iya, aku dekat banget sama mama dan almarhum papaku. Okay. Mereka supporter terhebat di hidup aku sampai aku ada di detik seperti sekarang ini. Sebenarnya belum apa-apa tapi sampai aku di tahap seperti ini kan. Setuju. Karena kasih ibu luar biasa. Betul, doa. Pintu rezeki itu di mereka. Luar biasa. Jadi pesan buat semuanya, kalian harus sayangi orang tua kalian, terutama ibu ya. Betul. Tapi aku selalu tipe orang yang percaya. Pokoknya kalau aku nyari istri, cari cewek, pokoknya dia harus dekat sama ibunya. Karena aku selalu percaya. Ketika cewek itu dekat sama ibunya, pasti sama pasangannya, sama orang tua dari pasangan kita akan jadi luar biasa. Betul. Setuju. Oke. Kita back to podcast di belakang layar. Oke. Aku ngelihat sosok Evelyn ini, dia dirimu katanya dulu sebelum bahas Tirans ya. Iya. Aku tahu dirimu dulu pernah jadi ajudannya Ridwan Kamil atau jadi apanya Ridwan Kamil, boleh diceritain nggak? Boleh Kak, boleh. Jadi dulu itu tahun 2009, enggak dulu ya, kemarin. Bapak Ridwan Kamil sempat membuka program untuk seluruh pemuda-pemudi di Indonesia, seluruh provinsi. Nama programnya Jabar Future Leaders. Teman-teman mungkin bisa cek sendiri juga ya, di Instagram ada Jabar Future Leaders. Nah, program itu tuh apa sih? Program untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia yang ingin melihat secara langsung bagaimana seorang gubernur mengambil keputusan, kemudian seorang gubernur melayani masyarakat gitu. Making hard worst decision kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya tujuan dari program itu. Nah, kebetulan aku ini cerita lucunya nih. Kembaran aku namanya Vilenta. Nah, dia itu pengen apply Jabar Future Leaders itu sebenarnya. Nah, kamu nih aku lagi apply ini. Nah, dia ngajak aku, Ailin apply juga gitu. Nah, kebetulan aku apply. Nah, nggak tahu kenapa aku yang diterima. Wow. Padahal Vilen duluan yang apply. Nah, tapi karena kita saling support, jadi kayak dia bersyukur aku keterima walaupun dia nggak keterima. Mungkin bukan karena dia tidak potensial, tapi ada rezeki lain ya mungkin ya, yang akhirnya datang ke dia juga dan ke aku. Nah, terus akhirnya aku keterima. Di situ ada beberapa seleksi juga dari 600 orang. Jadi awalnya kayak 1000 berapa, akhirnya ke 600, dari 600 ke hanya 30 orang, 30 provinsi, 30 orang. Dan kamu itu salah satunya? Aku salah satunya, aku bersyukur banget, terima kasih Pak Ridwan Kamil. Luar biasa. Jadi kalau buat anak-anak milenial muda masih ada kesempatan nggak? Masih ada kesempatan. Setiap tahun sekali atau gimana? Iya, itu setahun sekali. Sekarang kalau nggak salah udah batch berapa ya, 3 atau 4 gitu. Mungkin bisa dicek aja ya teman-teman. Pokoknya update aja terus di Instagramnya Jabar Future Leaders atau Dispora Jawa Barat. Teman-teman harus coba aja gitu, nggak apa-apa. Karena kan yang dilihat bukan kayak pengalaman kalian sudah sampai mana, tapi rasa keingintahuan kalian soal pemerintahan, kemudian pejabat-pejabat ngambil keputusan kayak gitu. Oh, kamu kuliahnya itu bagian apa ya? Oh iya, aku tuh international relation Kak. Oh, international relations. Dan kamu katanya lulus cum laude, aku lihat. Oh iya.
3,98 berapa IPK-nya? No. 3, Itu hampir 4 dong. 3,93. wow. Oke. Ibu Tapi idam apa ibu waktu itu hamil Evelyn? Kembali kembaran kamu juga dia kuliahnya more sama smart beda? than me. I mean dia kayak lebih, kalau di akademik dia lebih ini passionate. Serius? Iya, kalau kamu 3,93 berarti Enggak. Ya, ini tidak menyombong ya. Maksudnya gini, Kak, menurutku IPK itu nggak menentukan karir seseorang kan. Kakak mungkin yang lebih berpengalaman dan tahu bagaimana dunia pekerjaan kan. Nah, IPK itu hanya sekedar angka doang sih, tapi menentukan kayak di mana kamu berada, di situ kamu fokus kan. Itu aja sih. Kayak pas aku kuliah ya aku fokus belajar, berarti akhirnya alhamdulillah IPK aku bisa segitu gitu. Tapi nggak menentukan kamu sukses atau tidak. Jadi it's okay. Yang paling penting adalah hubungan relasi dengan orang-orang. Betul, itu. Oke. Kalau boleh tahu, Evelyn karena podcast di belakang layar. Yes. Gimana sih di belakang layar seorang Bapak Ridwan Kamil selama pernah menjabat sebagai ajudan milenial ya, ajudan Bapak Ridwan Kamil? Seperti yang ada di media, Kak. Jadi kayak Bapak tuh beneran baik, low profile, nggak neko-neko. Kemudian ya Bapak memang sedikit pendiam. Jadi nggak banyak bicara, karena bicaranya seorang Bapak Ridwan Kamil itu kan menentukan keputusan selanjutnya kan. Yeah. Bapak nggak panikan juga gitu Pak, Kak. Jadi kayak waktu itu kita ada satu kejadian di mana Bapak kehilangan tab-nya, tab seorang gubernur yang waktu itu aku juga sedikit panik. Nah di situ aku melihat bagaimana Bapak mencari keputusan di hal-hal kecil seperti itu, kayak kehilangan tab. Bapak nggak menyalahkan siapapun, asistennya, nggak marah-marah, nggak yang kayak, nggak, tapi Bapak kayak dengan santainya, kemudian kayak karena sudah ada Bapak juga very smart, dia juga udah tahu kayak teknologi, jadi kayak tinggal kita atur aja teknologi, kita hack, maksudnya kita aku nggak ngerti sih, maksudnya kayak kita hack datanya, kita biar nggak ada orang yang bisa ngebuka, terus udah santai kayak gitu. Maksudnya hal-hal kecil itu yang bikin aku kayak Pak Ridwan Kamil sangat baik gitu. Nggak, hal-hal kecil seperti itu nggak mungkin dia bikin jadi hal besar ya, karena banyak hal urusan yang dia urus lebih besar lagi kan. Itu baru cerita sedikit soal Bapak Ridwan Kamil. Oh masih banyak? Masih banyak, tapi semoga itu bisa jadi pelajaran. Oke, berapa lama? Sebenarnya dari program itu hanya 1 minggu, Kak. Oh, 1 minggu? Hanya 1 minggu, karena kita 30 pemuda ini bergantian setiap minggunya. Gitu. Jadi kamu kalau misalnya jadi ajudan pribadi, kalau Pak Ridwan Kamil dimanapun kamu menemani? Menemani. Di Bandung atau di Jakarta atau apa enggak? Menemani, Kak. Waktu aku menjabat itu benar-benar kayak bisa dibilang 24 jam. Tapi karena kan dipotong tidur ya segala macam. Jadi Bapak tuh jam 4 pagi berangkat, jam 1 malam pulang, berangkat lagi jam 4 gitu. Aku benar-benar ngikutin schedule Bapak kayak 1 hari itu 10 kegiatan gitu. Really? Iya, jadi kayak very smart, kayak aku kayak wah, kayak jam terbang juga ya Kak mungkin ya. Seorang gubernur kayak dalam 1 hari itu bisa kayak speech di beberapa tempat dengan beda-beda speech, mood yang dia bangun gitu untuk masyarakat itu yang aku ambil. Keren. Pengalaman apa yang paling berkesan selama kamu jadi ajudannya Bapak Ridwan Kamil? Pengalaman yang paling berkesan, ya waktu setelah aku pengen selesai dari program itu, aku pamit sama Bapak. Nah di situ banyak pesan-pesan yang Bapak sampaikan ke aku. Aku kira saat aku selesai itu kayak ya mungkin Bapak nggak ada waktu untuk saying goodbye gitu. Tapi itu pengalaman berkesan karena Bapak ngasih banyak knowledge, terus kayak ngasih banyak pesan ke aku gitu. Kayak salah satunya kayak sampai detik ini pun kayak Bapak masih keep in touch gitu sama aku. Jadi kayak nggak lupa sama anak-anak yang walaupun ini hanya program gitu, tapi Bapak tetap kayak thank you so much buat kalian yang udah mau ikut program ini, kita keep in touch terus sampai nanti gitu. Wow. Itu keren ya Kak. Jadi kayak kadang aku kayak mention Bapak di Instagram, Bapak masih kayak spirit Evelyn, gila, semangat, I so proud of you kata dia gitu. Kayak thank you Pak gitu. Jadi apa yang kita lihat di layar kaca sama kejadian sebenarnya emang Bapak Ridwan Kamil seperti itu ya. Seperti itu. Sedekat itu sama semua orang-orang di sekitarnya. Wow. Nah ini dia Riko, pesanan diri. Oke, apa nih Van? Apa ini? Oke. Wow. Boleh lu cobain ini teman aku. Apa ini? Oke, Evelyn, tadi aku udah pesen makanan dessert yang seger-seger, karena aku tahu yang dateng ini cewek-cewek cantik. Jadi harus seger dessertnya juga. Oke, jadi dari Sorcelli ini kebetulan teman aku, cobain deh. Oke, yuk kita cobain. Coba mau ngomong. Apa Sorcelli ya? Ini ya Sorcelli. Kayaknya udah banyak dan di beberapa outlet juga. Oke.
Cobain. Kakak dulu. Nih aku ambilin. Oke, Ini thank you. ini lucu loh yogurtnya. Iya hitam. lucu banget. Lucu banget. Teman-teman penasaran kan? Kalau penasaran segera dipesan. Bisa lihat di sosmednya Sorcelli apa nih IG-nya? Sorcelli Co ID. Nah, Sorcelli Co ID. Ini Oh, topping-toppingnya. ada topping-toppingnya ya? Silakan. Banyak ya? Tante ntar kalau setelah podcast boleh loh ya. Sekarang juga boleh kalau tante mau impress. Kalau mau kesini boleh. Boleh, aku cobain ya kak. Cobain. Nah, ini lucu banget ya. Tapi ini jujur aku juga baru pernah coba loh. Yang Evelyn udah pernah coba belum? Belum. Tapi kalau Sorcelli First time. yang yogurtnya sebelumnya udah pernah coba? Pernah tapi aku lupa ya. Waktu itu kayaknya pernah. Yang dulu yang putih ya. Kalau yang ini aku juga baru pernah coba sih. Pasti teman-teman ngiler kan? Oke. Aku impress kali ya. Ayo sini. Nggak, ini buat ibunya. Oh iya. Oh ibunya, Evan ambilin buat Oh ibunya. iya, buat Evelyn. mama, buat mama. Apa? Ini aja mama ini. Ih, ini Evelyn sama mamanya luar biasa ya. Luar biasa loh. Mamanya shoot dong, mamanya shoot. Ambil gambar. Ini Sorcelli. Sorcelli Co ID. Luar biasa. Ini yang jadi mantunya Evelyn apa? Mantunya mama ini kayaknya dapat Evelyn beruntung banget. Beruntung banget ya. Amin. Ayo Hmm, kita cobain. enak banget loh. Suka nggak? Suka kak. Rasanya Nice. lucu ya? Iya rasanya lucu. Menarik ya, seger ya. Kalau lagi siang-siang gini seger ya kak. Bener. Manisnya strong ya. Oke, Nice. kita makan sambil ngobrol ya. Oke. Pokoknya kalian saya langsung follow juga atau beli senang juga Sorcelli. Bisa lihat di sosmednya Sorcelli ID. Sorcelli boleh ya kalau blocking di Mabar, konten masak, makan bareng. Iya. Jadi kita bikinin menu spesial dari Sorcelli dikreasin sama celebrity chef dan juga artis yang viral, bisa lihat di konten kita sebelumnya. Gue jualan banget ya. It's okay. Tadi setelah Ridwan Kamil. Jadi buat kalian, buat yang mau jadi ajudan milenialnya Ridwan Kamil, Bapak Yes. Ridwan Kamil, kalian bisa punya kesempatan juga ya seperti Iya, Evelyn ini ya. iya. Seperti tadi udah jelasin sama Evelyn. Oke, sekarang Evelyn, kenapa akhirnya Evelyn memilih untuk mendaftar menjadi asisten pribadinya Raffi Ahmad? Iya. Ceritanya gimana? Oke. Jadi berawal dari ingin coba kak. Pokoknya base dari diri aku, kembaran aku itu adalah mencoba suatu hal yang baru gitu. Oke. Kayak apapun tuh kita coba. Makanya mama, papa tuh kayak udah nggak heran kalau kita tuh nyoba hal Oke. ini itu gitu. Jadi berawal dari itu pengen coba aja gitu. Nah, Oke. terus emang sebenarnya aku tuh suka banget sama dunia kayak perasistenan gitu. Sebenarnya kayak ada orang bilang kayak, "Hah, itu dijadiin passion, Lin." Enggak, bukan passion juga, tapi emang aku suka melayani serve Oke. someone kayak waktu sebelum aku sama AA Raffi kan aku juga di salah satu bank BUMN, aku juga sebagai sekretaris juga waktu itu. Nah aku kayak seneng kayak mendampingi gitu, serving something. Makanya waktu itu pengalaman aku coba adalah menjadi ajudan milenial juga kan dari Bapak Ridwan Kamil. Walaupun titelnya adalah ajudan milenial yang hanya melihat bagaimana Bapak mengambil keputusan segala macam, tapi aku juga benar-benar kalian memilih saya sebagai ajudan milenial, saya akan bekerja sebagai ajudan gitu kan. Benar-benar aku kayak ngawal bapak, padahal bapak kayak udah nggak apa-apa kamu ke belakang aja, nggak apa-apa pak. Susah nggak ngelawan bapak? Iya pasti of course. Foto. Tugasku cuma satu kak waktu itu, jangan sampai ada yang megang pundak bapak kan. Biasanya ibu-ibu kalau foto suka gitu kan pak. Oh, jadi nggak boleh rangkul? Iya, maksudnya kayak menjaga aja ya pak. Sebenarnya kalau Bapak Ridwan Kamil fine aja. Nah balik ke pertanyaan yang tadi, karena itu jadi semua experience yang aku coba, pengen coba kayak deket ke orang-orang penting, orang-orang yang punya influence yang bagus, terus aku melayani mereka gitu. Makanya aku coba tiba-tiba AA Rans Entertainment buka kesempatan menjadi personal asisten waktu itu. Yang asisten berbeda. Betul. Kamu daftar beneran apa disuruh daftar apa gimana? Jadi declare aku bener-bener daftar. Bener-bener daftar. Bener-bener daftar. Bukannya dikasih tahu kan? Bukan. Ya, kalau kita Enggak. ada Aku yang daftar sendiri. Daftar beneran. Daftar sendiri. Jadi nggak ada orang dalam. Nggak ada. No, nggak ada. Oke. Bener-bener kayak aku daftar terus pacarku waktu itu juga kayak support
support, ayo kita coba gitu, kita bareng-bareng bikin videonya. Kemudian kan kita kan waktu itu persyaratan harus bikin video gitu kan. Iya. Nah terus udah aku juga minta izin ke mama, ke papa, kayak aku pengen daftar ini gitu. Mama ngedukung. Mama selalu dukung sih. Mama selalu mendukung apapun yang kamu mau. apapun Sama itu positif ya. positif, selalu yang Oke. positif. Nah, terus pas kamu daftar, Pas aku daftar, ya gitu kan, nggak berharap apapun, tapi I do my best. Dari kayak bikin videonya, kemudian kayak narasi di dalam video tersebut, aku nggak mau yang terlalu peres, tapi juga nggak mau terlalu aku adalah motivate. I try to motivate people, nggak, tapi kayak just be myself, tapi the best version of myself. Oke. Terus kayak akhirnya mungkin dari niat itu ya Kak, kayak pertama mencoba, kedua kayak menjadi yang terbaik dalam diri, nggak peres-peres, itu mungkin yang dilihat ya oleh orang-orang mungkin. Akhirnya kayak aku terpilih waktu itu dapat email dulu ya dari Rans Entertainment. Oke. Terus ternyata aku dapat teman juga, ada beberapa teman aku, Hanifa, Roy, sama Iya. Nara waktu itu ya. Ada 4 orang ya? Ada calon 4 orang, asisten. iya. Jadi kamu tahu nggak sih dari berapa orang yang daftar akhirnya terpilih disaring jadi berapa dari sampai ke 4 orang ini prosesnya? Sebenarnya sorry banget karena aku nggak tahu tuh. Oh, Aku oke. sampai detik ini kayak nggak tahu sih dulu berapa orang yang tersaring gitu. Tapi kan dilihat dari TikTok itu bisa dilihat Kak, pakai hashtag asisten terbeda itu kan. Oke. Bisa dilihat berapa yang FYP waktu itu gitu. Berapa Jadi- yang daftar itu kita bisa lihat. Jadi kamu tahunya gue ini udah bersanding bersama 4 calon asisten lainnya. Oh belum waktu itu belum. Ah, Kan jadi aku taunya aku udah bersaing dengan banyak orang yang ngirim video juga Oke. di campaign asisten terbeda itu. Oke, oke. Di situ aku cuma taunya itu. Oke. Tapi kamu pas tahu di Jakarta kamu udah bersama 4 orang itu kan? Oh iya udah. Udah tiba-tiba tinggal antara 4 ini nanti akhirnya sampai sekarang kapan pemilihannya? Nah itu sebenarnya banyak mungkin teman-teman yang nungguin ya, Iya. yang nggak nungguin juga sebenarnya. Banyak orang yang kepo juga Kepo. sebenarnya asistennya yang mana sih, karena Sebenarnya kan asisten ada yang mana 3, sih, iya. 1 cowok udah mengundurkan diri kan? Iya, Roy sudah mengundurkan diri. Iya. Jadi nanti mungkin akan to be informed lagi ya sama pihak Rans Entertainment. Tapi yang sekarang aku yang aku fokuskan sekarang adalah project yang arafikasi ke aku, ke Hanifah, ke Anara Salma sekarang. Jadi kita fokusin ke situ aja sih Kak. Makanya tadi aku sempat bilang juga sama kakak kan kayak mungkin pengumuman itu nggak akan ada ataupun nanti akan ada, aku juga nggak tahu. Tapi kita lakukan yang terbaik aja untuk Arafi gitu. Project terbesar. Jadi aku sih akan tereliminasi dengan sendirinya. Iya, itu betul banget. Karena teman-teman aku ada beberapa teman juga yang di Rans Entertainment kan. Jadi siapa Betul. yang paling kuat ya itu yang paling bertahan paling lama. Iya, itu betul banget. Sebenarnya aku mau ngomong gitu. Gak apa nih aku yang ngomong, karena Iya, yang nyebelin. Aku takut nih Kak kalau ngomong-ngomong ini, takut aku masih probation, gak apa nih gue mau wakili. Iya itu. Tapi benar, apa sih yang mendasari kamu buat bergabung menjadi seorang PA-nya Raffi Ahmad? Apakah kamu ngelihat karena Oh, oke. di kamera tuh Raffi, wah kalau asistennya semua Mary dikasih rumah, Sansan dikasih mobil. Oh, iya. Apakah kamu kepikiran untuk itu juga atau seperti apa? Jadi ini Kak, aku tadi ya, yang pertama aku pengen emang passionate di dunia Situ. asisten. Ya. Pertama, aku pengen melayani gitu kan orang-orang penting. Nah, kedua, melihat sosok Raffi Ahmad kan, yang mana kita tahu kan beliau tuh sangat baik. Kemudian kan udah tahu deh kita semua gitu. Nah, aku kepo nih di kehidupannya gitu. Kehidupan Raffi dan Bagi gitu seperti apa sih sampai bisa sukses itu. Mungkin bahasa kasarnya adalah aku akan mencuri ilmu-ilmu baik mereka gitu, knowledge mereka. Itu yang mendasari aku kayak bukan milih kayak kenapa mau jadi asisten Raffi bukan jadi asistennya ini, bukan, tapi kan karena ada kesempatannya sama Raffi ya just try it aja gitu. Kamu belum mau belajar dari sisi Mau belajar. kesultanannya dia. Knowledge ya, kehidupan. Kehidupan seorang sultan ya, kalau di pemerintahan seorang sultan ya. Tapi memang aku akui seorang Raffi Ahmad itu sosok yang luar biasa sih, karena dia Iya ya Kak. karena dia selalu mau ngajarin orang dan selalu nggak pernah bilang enggak, bener nggak sih? Betul. Kalau kamu melihat sosok Raffi Ahmad di belakang layar seperti apa? Iya seperti itu Kak. Apa yang ada di media ya sama seperti itu. Jadi kayak dia selalu iya ya. Iya itu adalah first word yang dia bilang ke semua orang yang baru pertama kali ketemu Iya. kan. Termasuk aku juga kan, siapa aku gitu. Tapi kayak misalnya kita minta apa itu pasti iya gitu. Asal tidak yang negatif gitu kan. Iya. Mungkin kakak kan lebih mengenal Ya, beliau. enggak juga. Tapi kamu sebagai seorang yang calon asisten yang berapa kali mendampingi Raffi Ahmad merasa terganggu nggak dengan karena Raffi bilang iya tapi ternyata kamu udah megang jadwal dia atau ada kegiatan dia segala macam yang sebenarnya nggak bisa. Pernah mengalami seperti itu nggak? Sejauh ini belum. Sejauh ini selama 6 bulan ini belum, karena kan koordinasi juga ya aku sama Mas Priyo dan lain-lain. Sejauh ini enggak sih.
karena komunikasi mereka juga baik dengan A kan Kak. Iya. Jadi kayak nggak pernah ada yang bentrok atau apa, atau A tiba-tiba nolak di tengah, itu nggak pernah sih. Oke, tapi ini juga mungkin orang juga penasaran karena kan orang tahu asisten Raffi Ahmad, Sensen, Mary gitu loh. Nah ini si 4 orang ini nih calon asisten pribadi Raffi Ahmad, mereka tuh buat apa sih sebenarnya si Raffi Ahmad? Jadi kita nggak tahu kedepannya seperti apa nanti. Tapi kalau untuk saat ini kita sedang mengurus beberapa proyek Kak. Sorry to say, aku nggak bisa nyebutin beberapa proyek tersebut kan. Kalau aku kayak ada sekolah-sekolah iya kayak sosial gitu kan? ada yang sosial, kemudian kayak kita bekerjasama dengan beberapa platform juga gitu, kayak brand juga yang masuk ke tap into Raffi gitu. Jadi kita ada beberapa proyek tersebut yang kita dibagi untuk menyelesaikan proyek-proyek itu. Kalau kayak gitu jatuhnya sebenarnya bukan asisten ya, kalau gue bilang adalah iya nggak sih, jadi kayak ibaratnya karyawannya Rans jatuhnya. Iya, benar. Tapi dia di platform misalnya entah ini di sosial media, ini di bagian manajer artis, ini di bagian ngurusin konten, ini di bagian endorsement gitu-gitu. Iya betul. Oke, tapi ini boleh di spill nggak? Gue langsung langsung merangkum sendiri nih. Oh iya. Kalau spill brand aku kayak nggak bisa Kak. Maaf banget karena kan nggak mungkin ya aku spill brand. Tapi kayak iya, kayaknya belum bisa deh. Belum bisa, ya nggak apa-apa. Evelyn, kemarin aku sempat ngelihat juga di beberapa konten di sosmed, Evelyn ini sempat viral, tapi sebenarnya viralnya akhir tahun lalu ya kayaknya ya. Kayaknya cocok cantik seorang Evelyn Olivia, asisten Raffi Ahmad, bla 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 bla. Kayaknya yang paling banyak ke-expose adalah kamu di antara keempat orang tersebut. Iya. Gimana tanggapan kamu dan kamu merasa terganggu nggak dengan itu? Karena ada kecemburuan juga dong dari calon asisten yang lain atau gimana? Sebenarnya itu tidak terduga banget ya Kak waktu itu, karena aku lagi ikut kegiatan Raffi bertemu dengan Kak Baim Wong waktu itu. Iya. Aku juga nggak ngapa-ngapain waktu itu, tapi shock banget karena AA kenalin aku ke Kak Baim waktu itu. Kemudian kayak yang bikin viral itu karena waktu itu bahas soal gaji itu kan. Yeah. Gitu kan. Jadi kayak akhirnya viral. Nah, sebenarnya viral ini aku ada negatif, ada kekurangan, ada kelebihannya juga. Kelebihannya ya aku jadi banyak orang yang tahu aku. Kemudian platform aku bisa lebih besar place aku lihat IG-nya. Place aku bisa lebih besar kan, untuk kayak lebih bermanfaat buat banyak orang gitu Kak. Aku speak up pun ada yang dengerin gitu kan. Itu positifnya. Cuman negatifnya bukan negatif sih, tapi kekurangannya adalah ya aku banyak berita-berita mungkin yang datang ke aku nggak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan yang terjadi dan tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang mungkin pemberitaannya apa? Contohnya kayak ada pemberitaan yang kasihan Mbak Gigi gitu kan. Nah itu sebenarnya sangat mengganggu aku pribadi gitu. Tapi kan tetap diingetin sama mama, diingetin sama kembaran aku, keluarga aku, kayak itu cuman netizen yang mereka nggak tahu apa-apa. Kemudian mereka datang kayak, kamu datang ke kehidupan Raffi untuk mengganggu gitu kan. Ya itu sempat kebuli kamu di sosial media? Sempat kebuli Kak waktu itu, kayak lumayan banyak juga di TikTok kayak gitu. Cuman aku tahu kayak mereka nggak tahu aku siapa gitu. Kayak mereka nggak tahu aku siapa. Aku di sini kerja, berusaha untuk membahagiakan orang tua aku gitu kan. Kayak Raffi memilih aku pasti bukan karena memilih Anara Salma, memilih Hanifah Roy itu bukan karena kita pengen hanya terkenal aja, tapi kan juga knowledge yang kita punya kan, masing-masing kelebihan yang kita punya gitu. Jadi negatifnya itu kalau waktu itu kayak aku sempat kayak nggak terima aja sih dibilang itu, tapi menggerutu di dalam hati aja. Tapi nggak sempat kepikiran sempat mau berhenti? Enggak. Ya, luar biasa. Kamu judge aku akan terus maju. Ini nih yang perlu dicontoh, anak milenial nggak salah pernah jadi asprinya Ridwan Kamil, didikannya keras. Lanjut terus yang kedua tadi apa lagi? Yang kedua, yang kedua itu saya sempat nggak enak juga sama Hanifah, sama Anara Salma, jujur, sama Roy. Pasti lah Kak, kita nggak bisa menutup mata ya. Pasti kan kita one team, terus ada satu yang lebih one step forward dibanding mereka. Nah ya, aku ngerasa nggak enak, maka aku selalu bilang say sorry ke mereka. Tapi mereka tetap support aja sih Kak. Mereka support, nggak apa-apa Lin, kayak kita punya kelebihannya masing-masing gitu. Kita punya cahayanya sendiri gitu. Jadi kayak saat kamu viral duluan, ya mungkin nanti mereka akan sukses di project yang ini, ini gitu. Jadi kayak mereka support, tapi awal aku jadi pas pertama kali viral itu kayak maaf ya gitu. Sempat banyak undang-undang katanya, TV atau segala macam. Iya. Tapi hanya Bris entertainment aku datangin. Ini kalau nggak subscribe sih keterlaluan sih. Cuma Bris doang lah bisa ngundang Evelyn. Dia kenapa sih kan alasannya nggak mau muncul diundang TV atau segala macam itu?
Karena aku merasa belum ini Kak, belum banyak knowledge-nya, belum banyak yang bisa dicontoh dari aku gitu. Masih merasa banyak kurang. Karena aku kalau misalnya di TV atau di platform lain mungkin kan berharapnya aku bener menjadi asisten Raffi Ahmad gitu. Padahal kan pada nyatanya kan masih calon. Kemudian juga kan enggak. Kalau asisten kan dalam arti kayak mengurus 24 hours ya. Buat seperti ya Sensen gitu ya, Kak Sensen, Kak Mary gitu kan, padahal tidak. Makanya di sini kayak aku juga udah komunikasi juga sama kakak kan, kayak Bliss Entertainment toh ternyata mau menerima aku yang aku masih belum gitu. Gitu. Oke. Nah ini tadi ngomongin tentang Baimong, katanya kamu gajinya 2 digit, beneran gak sih Mas? Nggak bener, boleh disepil lah berapa sih gajinya Evelyn Olivia sebenarnya? 2 digit beneran? Gimana Mas? Sebutin angkanya, 1 digit, 2 digit, 3 digit. Ya alhamdulillah. 2 digit ya? Alhamdulillah. Ih, luar biasa, pantesan semua orang pada mau daftar jadi kan, PNS ya, pegawai Nagita Slavina ya, baru 1 digit, 2 digitnya dari Bliss. bisa. Enggak, tapi bener loh, maksudnya makanya mungkin orang banyak pengen jadi PNS. Kalau aku lihat PNS kan pegawai Nagita Slavina kan sekarang, karena katanya gajinya gede, dapat fasilitasnya oke, terus mereka baik, royal segala macam. Fasilitas apa aja yang kamu dapetin ini baru calon asisten? Sebagai calon asisten, fasilitas apa yang didapat selama kerja di Rans Entertainment? Aku baru 6 bulan ya. Nah, sebenarnya gini, aku bakal ngejelasin fasilitas sebagai anak yang bekerja sebagai pegawai Nagita Slavina ya, Rans Entertainment, PNS. Karena ini banyak banget yang pada di DM Kakus jujur. Kak bahas dong gimana sih cara jadi PNS. Apa sih PNS? Aku pegawai Nagita Slavina lah. Besok aku bilang tamunya Evelyn, gue tanya nih gimana. Fasilitasnya dulu ya Kak. Fasilitasnya itu sebenarnya enak banget kerja di Rans. Makanya teman-teman kalau banyak juga nanya ke aku gimana sih Kak bisa kerja di Rans Entertainment. Nah, teman-teman tuh saranku ya. Dulu juga aku sama sih kayak sering nanya ke orang tapi kita belum berusaha gitu. Belum masuk gitu. Jadi baru nanya, enaknya nanya aja terus dikasih jawaban selesai gitu. Enggak, jadi teman-teman harus research dulu. Kayak aku mau kerja sama Ridwan Kamil, aku research apa program yang lagi berjalan. Aku mau kerja sama artis, apa yang program lagi berjalan. Nah, kebetulan waktu itu Raffi Ahmad lagi buka gitu kan. Jadi kayak teman-teman yang nanya sama aku gimana caranya buat kerja sama Raffi Ahmad, kamu search gitu. Kayak kan di LinkedIn ada tuh Rans Entertainment lagi buka banyak. Kemudian di Instagram juga kan ada kayak di karirnya Rans Entertainment. Nah, jadi gitu step pertamanya itu adalah harus research dulu. Jangan kayak langsung nanya gimana caranya. Nah, nanti kalau udah tahu apa lowongan yang terbuka, baru kamu lihat persyaratannya apa aja, apa dokumen yang harus dipenuhi, apa kan kayak gitu. Nah, terus untuk fasilitas ya tadi ya? Fasilitasnya? Fasilitas terjemput mungkin? Enggak. Pulsa? Di Rans itu enaknya adalah catering sih Kak. Catering? Iya, Mbak Gigi tuh thank you banget ya Mbak Gigi karena udah kayak menyediakan catering yang enak dan super luar biasa sekali ya. Jadi kita tuh makan pagi. Iya betul. Tapi beliau juga nggak macam-macam gitu loh Kak ngasih catering kita ya. Mungkin kayak dipikir catering biasa, enggak. Jadi kayak makan siang enak, makan malam kita mewah gitu. Itu sih. Oke. Pertama itu, kedua ketemu artis banyak ya. Ketemu banyak relation ya pasti. Keuntungannya itu. Iya. Fasilitas kayak ibaratnya mungkin kayak antar jemput apa segala macam itu enggak. Tetap pokoknya bekerja seperti biasanya tapi banyak keuntungan yang tadi salah satunya ada catering, terus akhirnya ketemu sama para artis, belajar banyak di situ ya. Tapi emang kalau orang bilang semua pekerja itu kalau misalnya perut aman pasti kerjaan lancar. Betul. Itu makanya mungkin Mbak Gigi memastikan ya kalau anak-anak buahnya ini semuanya tercukupi. Terus juga di kantor Rans itu Kak, itu ada cemilan-cemilan. Kemudian kayak bener-bener rumah gitu. Ada bisa bikin kopi, bisa bikin soda, misalnya kayak minum soda. Pokoknya kayak tersedia kayak kayak Mart gitu. Iya. Karena itu katanya beberapa brand-brandnya juga udah yang udah naruh di situ kayak produk-produknya. Betul. Teh apa segala macam. Jadi kita juga karyawan tinggal kipas-kipas sambil main laptop. Apa sih yang kamu suka dan kurang disuka selama dari seorang sosok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Ini pertanyaan yang cukup sulit. Yang pertama yang suka dulu pasti Yang suka dulu sebenarnya nggak usah aku jelasin ya. Tapi pasti kita semua tahu kan Mbak Gigi sama Raffi sangat baik gitu. Nggak pernah membedakan orang, nggak pernah melihat kayak siapa yang lawan bicaranya gitu. Maksudnya selalu respect gitu ya Kak, respect. Terus juga ya baik hati gitu ya, baik hati. Nah kalau
yang tidak disuka adalah penasaran ya. Penasaran ini. Yang tidak disuka adalah mereka terlalu baik dengan aku. Kalau baik aja nggak disuka loh. Kadang kayak Jadi nggak enak ya? nggak enak jadinya, kayak ya thank you so much aja sih, makasih. Karena kadang aku kayak mojok aja gitu. Tiba-tiba Raffi kayak ya sama Mbak Imong itu, kenalin ini Evelyn gitu. Kenalin ini Evelyn. Dia nggak mau gitu. ngajarin lebih tepatnya ya. Iya Lebih betul mau betul, ngajarin, lebih mau ngebimbing. ngajarin dan lebih kayak kenalin ke orang bahwa Iya. aku tuh ternyata ada loh gitu kan. Iya. Kenalin ini Evelyn, Jadi kenalin. kamu merasa dihargai di situ. Merasa dihargai. Padahal gue Iya. orang baru-baru 6 bulan di sini, Iya. gitu kan. Bayangin 6 bulan loh. Jadi baru kau 6 jadi bulan. kau percaya dong kalau kayak kerja udah kayak Mary udah 10 tahun dapat rumah, sering 5 tahun dapat iya mobil. iya itu ya percaya lah. Mereka kan juga udah. Jadi belum ada apa-apanya lah ke aku, masih kayak. Tapi kebaikan apa sih yang paling menurut kamu paling baik dari seorang Raffi atau Nagita selama kamu 6 bulan bersama dia? Paling paling menyentuh hati kamu. Waktu itu aku pernah jalan-jalan sama Mbak Gigi ke mall gitu. Iya. Salah satu mall di Jakarta. Terus kayak aku dikasih 2 pilihan waktu itu, harus dampingi Raffi atau Mbak Gigi waktu itu. Nah, terus karena aku melihat Mbak Gigi waktu itu sendirian. Kak, sendirian sama Susrini sama Rayanza. Aku terus bawain banyak belanjaan. Nah, aku mikir kayak kalau egoku dan tugasku sebagai asisten Raffi, aku udah nemenin Raffi aja gitu. Iya. Waktu itu Raffi ada satu kegiatan juga. Nah, waktu itu aku udah jalan ikut Raffi dan juga beberapa asistennya. Terus aku mikir gitu dalam detik itu aku mikir, terus Mbak Gigi siapa yang bantuin gitu. Iya. Aku mikir kayak aku langsung inisiatif. Akhirnya aku lari dari lantai 1 ke lantai berapa waktu itu 4 nemuin Mbak Gigi. Dan di situ aku kayak Mbak Gigi, aku sama Mbak Gigi aja karena Mbak Gigi kan Jadi, banyak nih bawaannya. Nah, di situ yang hal yang aku surprisein adalah ternyata orang seperti beliau aja tuh nggak mau repot gitu lah Kak. Nggak mau yang ngeribetin asisten-asisten. Nah, Mbak Gigi waktu itu bilang kayak, aku udah bisa sendiri kok. Aku biasa kayak semuanya sendiri, nyetir sendiri, kemudian kayak bawain barang-barang sendiri. Nah, itu misalnya bukan hal yang sangat berpengaruh untuk diri aku, tapi itu secara psikologis kayak buat aku kayak orang seperti dia aja mandiri gitu loh Kak, mandiri dan nggak mau merepotkan. Nah, waktu itu aku langsung kayak nggak apa-apa Mbak, aku bantuin. Nah, di situ aku nemenin Mbak Gigi dan di situ Mbak Gigi sangat respect. Terus kayak beliin makanan kayak gitu kan enak ya. Iya. Terus kayak ternyata nggak yang kayak, kan ada tuh Kak, sorry to say, kayak aku nggak mau ngejudge semua orang, tapi ada juga beberapa orang yang mungkin kayak siapa lo gitu kan, kayak gak usah deh gitu karena mungkin ada, tapi itu nggak menutup kemungkinan mereka jahat juga sih. Tapi kan tetap kan respect itu kan bisa dilihat ya Kak dari ada yang lagi bagaimana viral orang. lagi viral itu nggak tahu tuh asisten siapa bawain belanjaan segambreng, nggak tahu tadi lihat di dalam itu kan satu asisten selebgram atau influencer. Aku nggak baca sih. Terus dibandingkan dengan asisten Raffi Nagita, bandingin tuh. Iya asisten kan, Raffi Kak? Nagita sen dapat mobil, Mary Iya. dapat rumah, bla bla bla. Si asisten influencer tersebut bawain barang segambreng, si itunya jalan di depan sendirian tak bawa apa. Iya, jadi emang segitu Kak. Itu yang sebenarnya nggak berpengaruh lagi, balik lagi tadi aku ngomong, nggak berpengaruh besar buat diri aku, tapi itu yang akhirnya aku mencontoh gitu sangat. Mereka aja yang udah sangat luar biasa, sultan, maksudnya kayak artis Artisnya semua orang nggak ada nomor yang nggak 1 tahu. di Indonesia gitu ya. Iya. Tapi tetap low profile aja, bawa belanjaan tetap gitu, maksudnya Iya. kayak nggak merepotkan orang lain gitu. Kemarin ketemu Alan Walker nggak pas datang ke rumah Oh. barunya Raffi? Enggak. Kan sempat viral juga tuh. Iya. Alan Walker dibawa ke rumah barunya Raffi Ahmad. Oh iya bener. Iya. Aku nggak ketemu. Oke. Apa sih visi dan misi kamu kalau kamu keterima menjadi seorang asisten pribadinya Raffi Ahmad? Oke. Visi misi aku yang pertama pengen kasih yang terbaik. Kedua, pengen nih kayak nunjukin ke anak-anak muda khususnya, kan sebagaimana kita tahu ya bahwa kebanyakan asisten-asisten senior itu kan maksudnya sudah di umur yang matang gitu. Sedangkan aku kan masih kayak seumur jagung lah gitu. Proses belajar. Nah, aku pengen ngasih tahu ke teman-teman, jangan umur kalian tuh dijadikan alasan untuk kayak aku mau belum bisa abis lulus kuliah, maunya istirahat dulu, maunya kayak nyobainnya bimbel dulu. Ya boleh, it's okay. Tapi kalau untuk mencoba hal yang lebih maju lagi ya nggak apa-apa gitu. Nah, aku pengen semoga nanti aku beneran kepilih bisa dampingin Raffi dan Mbak Gigi. Aku berharap bisa kayak ngasih influence juga ke teman-teman anak-anak muda sepantaran aku gitu, kalau kita nih umur aku bisa kok kayak nemenin Raffi Mbak Gigi, orang hebat gitu. Dulu juga pernah kayak nemenin Ridwan Kamil, itu nggak menutup kemungkinan gitu. Jadi kayak
dipikir kayak aku masih muda gitu kan, kayak pengennya enak-enakan dulu gitu. Target kamu mau, kalau seandainya kamu keterima menjadi asisten pribadi Raffi Ahmad, target kamu mau kerja berapa lama? Serezekinya. Serezekinya ya pasti Kak. Gak Aku ada nggak pernah kayak di umur segini aku bakal gini, itu nggak pernah sih Kak, kayak sejalannya aja. Sejalannya aja yang dikasih. Oke. Wow, luar biasa ceritanya Luar seorang biasa. Evelyn. Rizky. Ini ada pertanyaan juga tadi ngitip pertanyaan. Kak, kalau kerja di Rans itu sebenarnya sistem kerjanya itu tiap hari apa dan berapa jam sih? Oh, oke, Ada sebenarnya libur nggak sih? Katanya banyak yang bilang bener nggak ada libur gitu. Mungkin kalau kan tergantung bagian-bagiannya ya, Ah. kayak tergantung bagiannya, ada bagian eksekutor, production gitu kan. Teman-teman tahu kalau nonton di YouTube-nya Rans Entertainment pasti behind of mereka kan ada bagian productionnya gitu. Nah itu mungkin mereka bisa kayak pulang sampai malam juga kan, nunggu waktu Raffi selesai syuting, terus shoot lagi, brand lagi gitu. Pernah aku kayak jam 11 malam itu nungguin Raffi selesai syuting dari salah satu stasiun TV, terus ada syuting brand lagi gitu. Jam 11 malam sampai jam 1. Nah, kalau aku pribadi ya pulang senormalnya karena kan aku ngurus kayak project aja kan. Enggak di production langsung. Nah, tapi juga ada beberapa kadang aku production yang nungguin sampai jam 1 malam gitu. Oke. Gitu. Jadi ya sebenarnya waktunya tuh normal dari jam 9 sampai jam 6 ya, jam 6, tapi kan 12 itu berapa jam? 8 jam kerja. iya 9 8 jam kali kerja, ya? 9 kerja wajar, tapi kan kita kan menyesuaikan waktu Raffi juga atau Mbak Gigi Iya. kan Kak, jadi menyesuaikan aja. Karena kita di entertainment kan perlu tahu ya, Betul, entertainment itu betul. waktunya nggak kenal waktu. Iya, Jadi kalian kadang-kadang enak ya ketemu artis bla 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 ya, kalian siap nggak dengan mental, Betul, kalian siap dengan tenaga, betul. dengan waktu, pikiran. Betul, Kalau betul. nggak ada libur weekend jangan berharap Iya iya iya. libur. Betul. Tapi dalam seminggu ada libur. Dapat libur. Dapat. Tapi kayak misalnya Sabtu aku kerja gantian sama Anara Salma minggunya gitu. Karena kita masih bareng-bareng sih Kak, jadi kayak berbagi aja gitu, bagi-bagi tugas. Oke. Kamu lebih nyaman dengan, kalau boleh pilih antara Bapak Ridwan Kamil sama Raffi Ahmad, lebih mana? Di antara dua Oke. itu. Sebenarnya kalau disuruh pilih pengen dikat aja rasanya. Tadi Bapak Ridwan Kamil juga tuh ceritanya sebenarnya baik semua juga. Iya. Raffi baik semua juga. Nih karena gue kalau dikasih pilihan orang baik, gue sendiri juga bingung sih. Tapi kalau gue suruh pilih bingung ya. Iya. Kalau untuk saat ini aku akan memilih, untuk saat ini ya Kak, Ya. aku akan memilih Raffi sama Mbak Oke. Gigi karena emang yang aku tujukan sekarang adalah aku pengen kerja di bidang di entertainment ya Oke. Kak, di entertainment. Jadi ya kolamku adalah entertainment gitu sekarang. Tapi kalau misalnya waktu itu maksudnya nanti ke depannya kan kita nggak ada yang tahu. Aku juga sebenarnya ada part of me itu kayak pemerintahan kan, karena Oke. kayak aku international relation juga, politik, Iya. pemerintahan. Nah mungkin aku juga pengen balik lagi ke Pak Ridwan Kamil kalau bisa. Umur segini lah paling pencarian Iya, diri ya, masih kayak. Nah umur segini itu Iya. masih kayak labil-labil gitu kan Kak, masih kayak nyari Iya. kolamnya di mana. Tapi untuk saat ini ya aku pengen di entertainment. Oke, boleh nanti spill nyanyi ya di akhir. Oke, kita nyanyi bareng. Oke, ini mungkin last question ya. Last question. 3 kata yang menggambarkan seorang Raffi Ahmad dan 3 kata yang menggambarkan seorang Nagita Slavina menurut kamu selama 6 bulan bersama mereka apa? 3 kata ya. Raffi itu loyal, kind, superstar. Loyal, kind, and superstar. Wow. Jadi makanya dia bisa menjadi seorang sultan. Iya, Seperti itu sekarang yang diberitakan ya, benar, menjadi artis Jadi nomor apa yang diberitakan di media itulah Raffi, maksudnya kayak Iya. baiknya, loyalnya. Aku akuin sih. Iya kan, kakak Luar lebih tahu biasa. ya. Aku tahu Raffi pas zaman masih kerja di Trans dulu, Nah, masih iya. dia masih sama Mas Dedi Nur deh. Eh, Pas di Extra BG sampai sekarang nggak berubah. Nggak berubah kan Kak? Iya. Untuk seorang Nagita Slavina. Untuk Mbak Gigi, beauty, brain, behavior. Behavior. Itu Wow. semua lengkap ada di beliau. Itulah kunci suksesnya seorang pasangan suami istri Raffi dan Nagita. Semuanya kayaknya semua yang pernah diundang di belakang layar nggak pernah ada yang bilang negatif, semuanya bagus semua. Bagus, Mungkin itu bagus, yang membuat dia bagus, jadi iya. besar seperti sekarang ya. Betul banget. Sampai anaknya pun ikut sukses loh, Rayansa sama Rafathar. Iya. Mungkin juga kalau di dalam segi kayak kepercayaan gitu, mungkin amalan ya mungkin Kak. Iya, Mungkin kalau amalan. amalan baik apa yang mereka mungkin lakukan. Iya. Jadi kayak
lancar semuanya gitu kan, terus kayak semua orang banyak yang mencintai dia mungkin kan. Hukum tabur tuai. Iya betul. Itu. Luar biasa. Oke, tadi sesuai janji Evelyn mau nyanyi. Karena kayaknya dia cocok untuk jadi penyanyi ya. Cita-citanya Thank you. pengen jadi seorang Amin. di entertainment. Katanya juga tadi pas di belakang bilang, "Kak, aku sebenarnya hobi nyanyi." Wow. Amin. Kita boleh ya spill ya. Sedikit Evelyn nyanyi. di Aku podcast bareng kita. Kak Rizky ya nyanyinya. Aku tepok-tepok aja, oke. Oke. Oke, kita sambut Evelyn Olivia. Tes. Tes. Izinkan aku pergi dulu, yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Oh, udah. Masih ya? Udah. Keren loh. Keren loh, Evelyn. Serius. Thank you, Kak. Serius. Thank you. Ini kayaknya Rans Musik bentar habis dari sini langsung mau ngontrak Thank nih you. sebelum diambil sama British Entertainment loh Rans Musik. Amin. Oke, Evelyn, thank you so much Thank sudah you, mau Kak. mampir di podcast Belakang Layar. Luar biasa, akhirnya Thank Evelyn you. mau mampir ke sini dan ini juga untuk pertama kalinya untuk sharing tentang dunia di belakang layar. Tadi juga udah mau spill nyanyi juga. Thank you. Moga-moga aku doain dari sini semua impian dan cita-citanya bisa Amin. terkabul di dunia entertainment. Amin. Atau juga ya apapun itu pokoknya selama itu positif harus dilakukan. Amin. Thank Dan kita ada souvenir buat tamu podcast Wow. kita, ada bantal pensil yang ini Wow. menemani kamu kalau kamu capek Keren. nemenin Raffi kan. Lucu banget, thank Kita tadi you. udah mampir di podcast di Belakang Layar Iya. tulisannya by this. Thank you Kakak. Thank Thank you you. so much. Ini pensil. Iya. Penghapusnya? Gak usah belakang aja saya. Oh, udah bisa ya. Lucu loh Thank dia you. mau bisa sama komedi ya jangan. Oke, kalian jangan lupa subscribe, kalian juga bisa komen kira-kira besok mau foto di belakang layar siapa lagi atau cerita atau siapa yang mau kalian dengar ceritanya. Dan jangan lupa juga kalian bisa nonton semua konten kita, ada podcast di belakang layar, ada mabar, ada versus dan lain-lain, dan konten kita juga bisa ditonton di semua penerbangannya Lion Air, Batik, di aplikasi Tripod. Jadi kalau mau nonton naik pesawat, nonton podcast Bisa. bisa. Oke, Nonton oke. Evelyn ini juga di podcast kalau lagi di pesawat bisa ditonton. Oke, pas banget. Thank you so much ya. Thank you Salam Kakak. buat Thank you so semuanya. Much. Semoga bisa entertainment. Amin. Sukses. Amin. Thank you. Bye bye.